Jemaat yang terkasih, selamat berjumpa dalam kasih Tuhan. Ketika kita menghampiri bait-Nya saat ini, sudahkah kita menyiapkan hati kita? Allah kita yang hidup adalah Allah yang penuh cinta. Ia mengasihi kita, Ia tidak ingin melepaskan dirinya sekalipun dari kita. Apakah kita juga bersedia terus-menerus menyatu dengannya dalam iman dan kasih yang nyata? Mari kita bangkit berdiri menanggapi cinta kasih-Nya dengan nyanyikan Kidung Jemaat 60 bait pertama kedua, Hai makhluk alam semesta. Hai makhluk alam semesta, Tuhan Allahmu pujilah. Haleluya, haleluya. Surya berkasa dan terang, candra kartika cemerlang. Puji Allah di atas. Haleluya, haleluya, haleluya. Angin yang hebat menderu, awan berarak dan mendung. Haleluya, haleluya, haleluya. Cuaca yang cerah, musim penghujan marilah. Puji Allah di atas. Haleluya, haleluya, haleluya. Ibadah kenaikan Tuhan Yesus ke surga ini berlangsung dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Salam damai Kristus bagi saudara. Dan saudara juga. Dipersilahkan duduk kembali. Saudaraku, mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan sambil mengingat dan menyadari akan kesalahan dan kekeliruan yang kita perbuat baik pada Tuhan, keluarga, dan sama kita. Mari kita berdoa. Ya Aba, ya Bapa, Tuhan yang maha murah dan penuh kasih, kami bersyukur karena kebangkitan-Mu. Kami bersyukur karena Engkau hidup dan iman kami menjadi tidak sia-sia. Tuhan, jikalau Engkau sering kali masih mendapati kami berontak dan mengingkari cinta-Mu dalam langkah hidup kami, ampunilah kelemahan kami ya Tuhan. Kasihanilah dan hapuskanlah kesalahan yang pernah kami perbuat dalam kerahiman-Mu. Bersihkanlah hati kami dan Engkau yang layak bersemayam dalam tubuh dan roh kami. Dalam nama-Mu kami memohon. Amin. Di muka Tuhan Yesus, betapa hina diriku.
Jemaat yang terkasih, seperti Bapa yang senantiasa setia mengampuni kita, berjalanlah selalu di dalam terang-Nya dan hiduplah dalam anugerah seturut dengan kesaksian surat Efesus 1 ayat 15 sampai 23 yang demikian. Karena itu setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasih-Mu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu. Dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh, hikmat, dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar, dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya di dalam Kristus, dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati dan mendudukkan Dia di sebelah kanannya di surga, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan Dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Demikianlah berita anugerah Allah untuk kita. Terpujilah Allah semesta alam. Kita nyanyikan tanggapan melalui Kidung Jemaat 223 bait pertama, nyanyian malaikat. Nyaring bergema. Nyanyian malaikat nyaring bergema, surga telah terbuka bagi rajanya. Kristus Raja mulia, jaya dan megah. Yesus Raja kasih, naik tatanya. Sudahlah sempurna karya selamatnya. Yesus naik ke surga, puji namanya. Mari kita satu hati di dalam doa. Allah Bapa di surga, kami mengucap syukur atas kehadiran-Mu, atas Roh Kudus-Mu Tuhan, yang telah memimpin kami hingga kami bisa bersama-sama beribadah, dan Roh-Mu yang kudus juga yang menuntun pikiran dan hati kami, supaya kami bisa mendengarkan dan mengerti tentang apa yang menjadi isi hati-Mu. Karena itu Tuhan, berfirmanlah melalui Roh-Mu yang kudus, dan kami siap mendengarkan. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan terambil dari Lukas 24 ayat 44 sampai dengan 53 yang demikian. Ia berkata kepada mereka,
Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga, dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tapi kamu harus tinggal dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Shalom. Ada dua pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, berlaku untuk semua yang hadir di dalam rekaman ibadah ini maupun juga yang ada di rumah. Siapa yang percaya bahwa Yesus itu Tuhan? Angkat tangan. Yang percaya Yesus Tuhan? Angkat tangan. Yang di rumah? Angkat tangan juga ya. Nah, sekarang yang kedua pertanyaannya. Jangan sampai kena jebakan Batman. Siapa yang percaya bahwa Yesus itu Allah? Angkat tangan. Ya, yang di rumah ada yang enggak angkat tangan itu? Ya. Oke. Nah, ini menarik ini ya. Karena hari ini kita memperingati hari kebangkitan. Hari kenaikan Tuhan Yesus. Itu adalah 40 hari dihitung dari hari kebangkitan. Dan biasanya bacaan diambil dari Kisah Para Rasul 1. Dan kita kadang beribadah di luar sambil melihat balon yang naik ke surga, yang naik ke langit. Membayangkan kita berbuat sia-sia dengan hanya melihat secara fisik Yesus naik ke surga. Atau kalau enggak mungkin mengambil dari Matius 28 tentang amanat agung. Nah, yang menarik ini adalah justru diambil dari Injil Lukas yang adalah jilid pertama sebenarnya dari Kisah Para Rasul. Karena Lukas itu menulis dua buah Injil sebenarnya. Injil pertama adalah Injil Lukas, yang kedua adalah Kisah Para Rasul. Itu juga Lukas yang menulisnya. Dua-duanya itu pun punya satu cerita yang sama, yaitu cerita tentang kenaikan. Tetapi Injil Lukas di sini memberikan penekanan tentang siapakah Yesus itu. Oleh karena itu, kalau kita memiliki judul atau tema pada hari ini adalah tak terpisahkan ruang dan waktu. Sebenarnya yang menjadi persoalan itu bukan apakah Yesus itu bisa menembus ruangan dalam waktu yang singkat. Nah, pada waktu
Yesus sudah bangkit, murid-muridnya berkumpul di dalam ruangan bawah tanah begitu, tiba-tiba Yesus ada di tengah-tengah mereka. Dan itu, apakah itu menunjukkan, membuktikan bahwa itu adalah Allah? Yesus adalah Allah? Saya rasa tidak. Apa saya katakan demikian sebagai orang Jawa? Saya paham juga bahwa ada ilmu-ilmu tertentu yang bisa menembus lubang kunci, ya, bukan hanya jin kartubi yang bisa masuk dalam botol, ya. Atau ada ilmu rogoh sukmo, di mana orang itu bisa berpindah tempat yang lain dalam waktu yang sama. Lepas daripada apakah saudara percaya atau tidak tentang hal-hal semacam itu, tapi tolak ukur dari kealahan Yesus itu bukan persoalan kemampuannya untuk menembus ruang dan waktu, tapi adalah apa yang dikatakan oleh Yesus sendiri. Yesus pernah mengatakan bahwa mengakui bahwa dia adalah Tuhan. Jelas Yesus mengatakan bahwa akulah gurumu dan Tuhanmu. Tapi Tuhan di sini dalam arti kurios. Kurios itu Gusti atau Lord, yang artinya adalah pemilik, penguasa. Tuan tanah itu adalah pemilik tanah. Jadi kalau Tuhan dalam artinya adalah yang memiliki hidup saya. Sedangkan Allah itu adalah pengertiannya sesembahan. Yesus pernah mengatakan pada iblis, sembahlah Allah dan hanya kepadanya engkau berbakti. Jadi Tuhan Allah Bapa, itulah yang disembah. Dan Yesus adalah Tuhan, tidak pernah Yesus dikatakan Allah Yesus, dikatakan Tuhan Yesus. Menunjukkan bahwa Yesus itu yang memiliki hidup kita. Bapalah yang memiliki hidup Yesus. Tetapi dalam kisah ini yang menarik adalah kalau kita perhatikan dalam bacaan kita, mereka sujud menyembah kepadanya. Lukas 24 ayat 52. Sebelumnya memang pernah ada sebuah kisah Thomas yang bersujud mengakui Yesus Tuhanku dan Allahku. Karena sesungguhnya walaupun Yesus di dalam dunia adalah sepenuhnya manusia, tetapi sebenarnya dia berasal dari atas. Dia bukan manusia biasa. Dia lahir pun itu adalah karena roh Allah. Dia adalah firman Allah itu sendiri. Dia adalah tangan kanan Allah Bapa. Dialah yang menciptakan segala sesuatu. Ketika dia menjadi manusia, memang dia manusia sepenuhnya, tetapi hakikatnya sebenarnya dia adalah Allah sendiri. Dan ini sebenarnya sangat jelas pada saat peristiwa kenaikan. Bukan karena dia naik ke surga. Elia pun naik ke surga. Henokh naik ke surga. Bahkan saudara kita yang berbeda agama juga yakin bahwa Allah telah mengangkatnya ke surga. Nah, tetapi ini ada kisah yang berbeda. Saya harus katakan ini berbeda karena ini tidak sesuai dengan apa yang menjadi kesaksian dari Injil tentang nama Yesus yang adalah juru selamat. Karena kisah yang disampaikan adalah bahwa sebenarnya bukan Yesus yang disalibkan, tetapi orang lain yang diserupakan dengan Yesus.
Mereka semua tidak ada yang mengenal. Dikiranya itu adalah Yesus. Yesus sendiri itu sudah diangkat naik ke surga. Jadi bukan 40 hari. Kisah ini adalah kisah yang tidak sesuai dan aneh menurut penalaran kita. Karena apa? Karena kalau memang benar demikian, berarti yang tertipu itu banyak sekali orang. Karena banyak sejarawan yang bukan Kristen, penulis-penulis orang Yahudi, orang yang beragama Romawi dan beragama Yunani. Bahkan mungkin ada orang ateis, tidak percaya tentang Tuhan atau Allah, yang mengatakan bahwa Yesus memang menderita disalibkan. Buktinya banyak, tidak hanya 4 penginjil. Tapi setelah sekian ratus tahun, kemudian tiba-tiba ada kesimpulan bahwa sebenarnya bukan Yesus, tetapi orang-orang salah lihat semua. Kalau salah lihat, itu berarti Allah membiarkan sekian miliar penduduk dunia disesatkan oleh penyamaran yang dilakukan oleh Allah. Apakah Allah memang Allah yang menyesatkan? Kalau memang Allah bermaksud menyelamatkan, kenapa tidak langsung dia turunkan? Kenapa enggak langsung dia bangkitkan atau dia langsung tunjukkan kemenangan kalau memang maksudnya adalah untuk menyelamatkan? Kenapa dibiarkan orang tidak bisa melihat? Baik orang Romawi, baik orang Israel, baik para murid. Data sejarah menyatakan bahwa Yesus memang benar-benar disalibkan. Dan itulah yang disaksikan dalam kisah ini, peristiwa yang nyata. Pada zaman itu banyak kesaksian yang kemudian dirangkum oleh para penginjil. Saudara, kalau mau menulis sebuah sejarah, sangat penting untuk mendapatkan kesaksian dari orang sejaman. Bukan orang yang setelah berabad-abad kemudian yang menyaksikan sesuatu yang tidak dilihatnya. Jadi kesaksian yang bisa dipercaya itu ada 2 ukuran, misalnya adalah pertama itu minimal ada 2 saksi, dan yang kedua itu adalah pada zaman yang sama. Dan itu benar-benar terjadi. Banyak sekali yang bersaksi tentang Yesus yang disalibkan. Dan paling tidak ada 4 orang yang menulis tentang Injil bahwa Yesus telah dibangkitkan, dan ada paling tidak 2 orang yang menyaksikan bahwa Yesus telah naik ke surga. Dan 2 orang itu pun seperti Lukas itu ya, itu sebenarnya bukan 2 orang. Karena Lukas itu menulis kesaksian dari banyak orang. Kompilasi dari banyak kesaksian, bukan dia sendiri yang bersaksi. Lukas itu sendiri bukan saksi mata. Beda dengan misalnya Matius, itu saksi mata. Tapi kalau Lukas, dia adalah murid Yesus dari para rasul, melalui para rasul. Dan Lukas itu mengumpulkan banyak bukti dan kesaksian sebagaimana yang ada. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, yang lebih penting daripada itu, saudara-saudara, adalah kalau demikian, apa pentingnya bagi kita? Dikatakan oleh Lukas dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa. Pada segala bangsa itu bukan hanya berarti pada waktu di zaman Pentakosta, yang itu orang Yahudi, orang Yunani, orang Arab, pada waktu itu sampai
ke berbagai negara, bukan hanya bangsa dalam arti itu, tapi bangsa itu dalam arti adalah ke semua kalangan, semua manusia. Artinya orang-orang yang dijumpai oleh para muridnya tanpa membeda-bedakan apakah dia Yahudi, apakah dia bangsa pilihan atau tidak. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pertobatan itu selalu dihubungkan dengan pengampunan dosa. Pengampunan dosa dihubungkan dengan pertobatan. Karena terjadinya pengampunan dosa itu kalau ada pertobatan. Tapi orang sering memahami pertobatan itu hanya sekadar menyesal. Padahal pertobatan itu berbicara tentang jalan yang ditempuh. Kalau orang berjalan di dalam kemauannya sendiri, orang Jawa mengatakan sak penake udele dhewe, berjalan menurut kemauannya sendiri. Itulah bukan jalan yang menyelamatkan. Walaupun dengan jubah Kristen, berdoanya kepada Allah Bapa di dalam nama Yesus, tetapi permintaan-permintaannya adalah permintaan-permintaannya sendiri yang egois. Itu bukan jalan Tuhan, sebagaimana yang ada jalan keselamatan yang disaksikan oleh para murid Yesus. Tetapi yang menjadi jalan keselamatan adalah ketika kita berbalik dari keinginan kita sendiri dan mencari kehendak Allah. Di dalam kita mencari kehendak Allah, maka yang kita doakan adalah hatinya Allah, pikirannya Allah, kemauannya Allah. Hal itu juga sudah sering saya sampaikan. Karena itu sungguh benar. Kalau kita berdoa dengan cara demikian, maka Yesus di dalam kita, kita di dalam Yesus, dalam firman Tuhan, dalam rancangan Tuhan, dan itu berarti doa kita dijawab. Lalu kita mungkin bertanya, kalau begitu apakah kita tidak boleh berdoa menyampaikan keinginan kita? Anak kan boleh dong minta sesuatu kepada orang tuanya. Apa ya permintaannya harus didiktekan oleh orang tuanya terus? Kalau kita punya satu perasaan tertentu dan kita ingin curhat kepada Allah, kita rindu untuk berdoa kepada Allah, menembus ruang dan waktu, dimensinya Allah. Kita nyuwun saja, Tuhan, kalau boleh minta ini, tidak apa-apa, boleh. Firman Tuhan juga mengatakan, sampaikanlah keinginan hatimu kepada Tuhan. Mintalah. Tetapi, sebagaimana Yesus, walaupun ia minta, cawan ini lalu daripadaku, ia menambahkan, tetapi jangan kehendakku, kehendakmu yang jadi. Jadi kalau kita sadar bahwa ada kemungkinan apa yang saya minta ini bukan sesuai kehendak Tuhan, kita jangan ragu untuk menyerahkan kepada Tuhan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kenapa? Karena rencana Tuhan pasti lebih baik. Kalau Yesus tidak mati, Yesus tidak bangkit. Kalau Yesus tidak bangkit, Yesus tidak naik ke surga. Kalau Yesus tidak naik ke surga, Yesus tidak kirim Roh Kudus. Dan kalau Roh Kudus tidak dikirimkan untuk kita, tidak ada di antara kita yang selamat. Nama Yesus, Juru Selamat, hanyalah sekedar nama. Apakah nama Yesus bagi saudara dan saya hanya sekedar nama? Atau sungguh-sungguh kita mau hidup di dalam pimpinan Juru Selamat dan mau menjadi kepanjangan tangan Sang Juru Selamat? Amin. Mari kita mengambil saat teduh.
Mari kita berdoa. Bapa di surga, anugerah-Mu yang terbesar adalah Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Sungguhnya Yesus adalah firman-Mu sendiri Tuhan, adalah diri-Mu sendiri yang hadir dalam kehidupan manusia. Tetapi Engkau hadir untuk sebuah maksud, yaitu maksud penyelamatan. Ajar kami Tuhan untuk tidak menjadi orang yang egois, yang hanya menikmati jalan keselamatan dan kenaikan ke surga. Tapi ajar kami Tuhan, di dalam segala kehidupan yang tidak mudah ini, kami juga bisa menjadi jalan penyelamatan bagi orang lain. Urapilah kami dengan kuasa-Mu Tuhan. Turunkanlah Roh-Mu yang kudus, supaya kami bisa menjadi rekan sekerja Allah, menjadi pengikut Yesus, follower, pengikut yang melakukan pekerjaan Yesus, sebagaimana Yesus melakukan pekerjaan Bapa. Terima kasih Bapa. Dan pada saat ini Tuhan, kami juga membawa syafaat kami, sebagaimana yang Kau ajarkan pada kami saat ini Tuhan. Di dalam kepasrahan kami boleh menyampaikan kerinduan kami kepadamu. Kami berdoa secara khusus Tuhan, untuk saudara-saudara kami, biarlah Engkau sembuhkan mereka yang sakit Tuhan. Berdoa untuk Bapak Adi dan putranya Benaya. Berdoa untuk Mas Dwi. Berdoa untuk Adityo, Bapak Adityo dan anak Hermes. Kami berdoa juga Tuhan untuk Bapak Eko serta Nugroho. Kami percaya Tuhan bahwa kuasa-Mu jauh lebih besar daripada yang dapat kami pikirkan, dan kesembuhan terjadi Tuhan. Oleh karena Engkau mendengarkan, walaupun secara virtual Tuhan 2-3 orang, bahkan lebih Tuhan, bersepakat untuk memohon kesembuhan bagi mereka. Kami juga membawa kepada mereka yang lama masih mengalami gangguan dalam kesehatan, seperti Ibu Stikawanto, Pak Supriyo Hadi, para Adiyeswo yang lain Tuhan, Ibu Darmin Poncopawiro, serta kami yang baru kehilangan, khususnya untuk Ibu Suhodo Tuhan, Kau juga memberikan penghiburan. Kami juga menyerahkan untuk semua yang menghadapi permasalahan di dalam masa pandemi ini Tuhan. Kau juga Tuhan memberikan pertolongan. Kami mohon Tuhan Kau berkati setiap keluarga, anak dan cucu kami yang belajar Tuhan, tolong di dalam studinya walaupun di dalam segala keterbatasan. Kami mohon Tuhan Kau campur tangan juga memberkati setiap usaha pekerjaan dan usaha kami, termasuk orang-orang yang mencari usaha pekerjaan atau mencari pasangan hidup. Kami menyerahkan juga Tuhan untuk setiap pelayan-pelayan-Mu, para majelis penatua diakan pendeta, para komisi pelayan-pelayan khusus di dalam ibadah tenaga gereja, serta untuk wilayah-wilayah pelayan-pelayan dalam kategorial Adiyeswo, pemuda, remaja, anak-anak serta dewasa, muda serta dewasa.
Kami menyerahkan juga Tuhan panitia unduh-unduh, setiap pengurus Kristiani atau persekutuan Kumene yang ada di sekitar kami, termasuk PKGS, termasuk PGI, dan termasuk juga di dalam lingkup klasis, sinode, serta kehidupan gerejawi yang lain. Juga Engkau tolong Tuhan untuk para pelayan-Mu yang boleh mengambil bagian di dalam kehidupan bernegara, kehidupan pekerjaan atau lingkungan kami. Untuk Bapak Presiden, Wakil Presiden, serta para menteri, kabinet, serta seluruh para pemerintahan, legislatif, eksekutif maupun yudikatif di seluruh jajaran dan tingkat Tuhan, Engkau yang menyertai dan memberikan roh yang takut akan Engkau. Hikmat-Mu Tuhan membuat mereka dapat memutuskan yang bijaksana, yang adil, yang benar, dan yang tepat untuk memulihkan keadaan bangsa kami, Tuhan. Karena di mana di sana didirikan kebenaran, keadilan, maka di situ Tuhan Engkau bekerja lebih dan lebih lagi. Bapa di surga, kami mohon Tuhan Engkau juga menyertai untuk saudara kami di berbagai tempat yang mengalami kedukaan dan kesulitan karena pandemi serta berbagai macam varian yang ada. Khususnya untuk para medis, tenaga medis Tuhan, Tuhan tolong dan Engkau berkati mereka juga untuk bisa ikut serta menolong menyelesaikan masalah pandemi ini. Bapak Surgawi, kami menyerahkan juga untuk seluruh kehidupan kami kepadamu yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Tapi sekali lagi, kami bersyukur kepadamu bahwa Engkau selalu baik. Engkau yang menyediakan kepada kami tempat di surga. Karena rumah Bapa itu cukup luas, Tuhan. Banyak tempat. Dan bagi kami yang percaya kepadamu, kami yang memilih untuk berjalan sesuai dengan panggilan-Mu, Tuhan, maka kami akan menerimanya. Kami bersyukur dan kami memasrahkan hidup kami sepenuhnya kepadamu, sebagaimana doa dari Tuhan Yesus, yaitu doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami sebagaimana kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan hamba kami dalam cobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengucap syukur atas cinta kasih dan pengorbanan Allah dalam hidup kita melalui persembahan yang kita kumpulkan bersama. Mari kita mengingat sabda Tuhan. Sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelian, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Hosea 6 ayat yang ke-6. Persembahan dapat dikumpulkan melalui majelis wilayah masing-masing. Kita haturkan persembahan kita sambil memuji namanya dari Kidung Jemaat 450 bait yang pertama. Hidup kita yang benar. Hidup kita yang benar
Mari kita bawa persembahan di dalam doa. Saya antarkan. Bapa kami yang ada di surga, kami mengucap syukur atas berkat dan penyertaan-Mu, sehingga ibadah kami saat ini boleh berjalan baik dan lancar. Kami juga mengucap syukur dan terima kasih atas kesempatan yang Engkau berikan kepada kami saat ini, di mana kami boleh mengumpulkan persembahan kami, yaitu sebagian dari berkat yang Engkau limpahkan kepada kami. Kiranya Tuhan berkati, Tuhan sucikan, dan Tuhan kuduskan persembahan kami ini. Baik persembahan mingguan, persembahan bulanan, atau persembahan mirunggan lainnya. Sehingga persembahan ini boleh berguna bagi pelayan di gerejamu ini. Ajari dan mampukan kami juga ya Tuhan, untuk dapat mempersembahkan tubuh kami, hidup dan kehidupan kami, dan semuanya hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Bagi saudara-saudara kami yang dipercaya mengelola persembahan kami, kiranya Tuhan berikan kemampuan. Tuhan berikan kebijaksanaan sehingga boleh mengelola persembahan ini dengan penuh rasa tanggung jawab, seturut dengan kehendak-Mu saja. Ampunkan segala dosa dan kesalahan kami Tuhan. Dan sebentar ibadah akan usai, kami akan melanjutkan hidup kami keseharian. Kiranya Tuhan senantiasa sertai dan berkati kami. Kami juga mengucap syukur atas firman yang Engkau taburkan kepada kami. Kiranya firman-Mu boleh menjadi pelita bagi hidup kami dan boleh menerangi jalan kami dan juga menguatkan kami dalam kehidupan keseharian. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, doa ini kami naikkan. Amin. Umat kami undang untuk bangkit berdiri. Bersama-sama umat Tuhan di segala tempat dan waktu, kita nyatakan kembali pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maryam, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Pengutusan dan berkat. Kini kembalilah ke tempat saudara berada
untuk menjadi pelaku firman-Nya, angkatlah hatimu kepadanya dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Menyanyikan Kidung Jemaat 223 bait yang ketiga, Yesus dalam surga dan selanjutnya. Yesus dalam surga